Ini kan masih di sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran, dan lain sebagainya. Saya mulai dengan yang umum saja, dan tentu ada overlapping dengan yang tadi telah disampaikan oleh Pak Yang Mulia Pak Ridwan Mansur dan Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra. Saya dulu duduknya di tempat seperti bapak-bapak duduk itu. Mohon sebelum saya duduk di Senayan dulu dan kemudian duduk di sini. Maka yang saya lakukan pertama kali ketika menjadi kuasa hukum ya di Mahkamah Konstitusi, ada dua hal yang selalu saya lakukan, dan ini mungkin barangkali bermanfaat juga untuk Bapak Ibu sekalian, para pemohon prinsipal maupun kuasa. Yang pertama apa? Yang pertama memang harus membaca peraturan Mahkamah Konstitusi tentang tata cara beracara dalam perkara pengujian undang-undang. Kalau yang mau kita ajukan itu memang pengujian undang-undang, ya, baik material maupun formil. Kalau yang mau kita ajukan, kita lagi jadi kuasa dalam sengketa pileg atau sengketa pilkada, ya, maka kita harus baca tata cara beracara dalam perkara hasil pemilihan umum PHPU. Ya. Itulah bedanya Mahkamah Konstitusi dengan lembaga peradilan perdata. Ya. Bahkan dengan PT UN. Di PT UN saja kan ada standar bagaimana sebuah gugatan tata usaha negara itu harus dibuat. Nah, di Mahkamah Konstitusi itu lebih lagi standarnya karena ada peraturan khususnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa download di laman Mahkamah Konstitusi. Jadi jangan sampai belum membaca ini sampai khatam, ya, terus langsung bikin permohonan. Nah, itu nasihat saya. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, ini buat yang pertama kali, seperti juga yang saya lakukan ya di tahun 2008 sampai 2010, itu yang paling bagus itu kita membaca putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan. Di putusan Mahkamah Konstitusi itu, ya, setelah irah-irah lah, kemudian identitas pemohon, itu pasti dimuat duduk perkara. Nah, di dalam bagian duduk perkara itu dikutip kembali kewenangan mahkamah, ya, kemudian kedudukan hukum para pemohon, alasan permohonan dan petitum. Nah, coba dilihat, dibaca itu, ya. Penting ini buat teman-teman advokat karena saya juga berasal dari dunia advokat. Jadi itu penting, ya. Jadi tidak bisa memang lagunya maju tak gentar mengajukan permohonan sebelum membaca dua hal itu tadi, ya. Yang pertama tentang peraturan MK, ya. Kalau yang sekarang ini baru berlaku sejak Agustus kemarin adalah PMK, Peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 7 tahun 2025. Nah, yang berikutnya silahkan. Itu kan banyak permohonan yang bagus-bagus. Bahkan mahasiswa sekarang ini, mahasiswa hukum baru tingkat 3, tingkat 4 sudah bisa bikin permohonan dengan bagus-bagus, ada yang dikabulkan. Contohnya permohonan tentang ambang batas Pilpres yang bisa merubah putusan MK. Itu pasti mahasiswanya pinter-pinter, gitu loh. Bayangkan, itu mahasiswa, 5 mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, kalau sudah advokat apalagi nggak boleh kalah sama mahasiswa, kualitas maupun substansi permohonannya. Nah, itu dulu yang umum, ya, nasihat untuk teman-teman advokat, ya. Nah, saya mulai dari perkara nomor 174 Pak Komardin, ya. Itu. Ini Bapak mesti renungkan kembali menurut saya. Persoalannya apakah ada di norma undang-undangnya yang Bapak mohonkan pengujian, pasal 17 huruf G dan huruf H angka 5,
serta pasal 18 ayat 2 huruf A. Atau persoalannya ada pada implementasi. Ya. Tuh. Kalau persoalannya itu ada pada normanya, ya silakan diargumentasikan dengan baik. Ya. Ini kan masih di sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran dan lain sebagainya, kayak ya. Terlepas apakah argumentasi Bapak itu benar dan relevan, bahwa itu telah menyebabkan katakanlah kesulitan ekonomi, kesulitan perusahaan dan lain sebagainya, itu nanti kita lihat. Tapi Bapak harus coba renungkan, ya. Kalau itu, ya, kalau itu misalnya persoalannya pada implementasi, kan persoalan implementasi juga ada jalan keluarnya. Ketika tidak diberikan, maka bisa dibawa sebagai sengketa informasi keterbukaan publik ke Komisi Informasi. Kan ada juga, bisa diperintahkan. Ya. Jadi tanpa harus mengubah normanya. Coba dipikirkan kembali. Yang berikutnya ini Pak Komarudin. Nah, tadi makanya saya tekankan di sini, ya. Ini saya lihat mulai dari kewenangan mahkamah, ya. Makanya kenapa kok perlu melihat contoh putusan terutama yang dikabulkan, ya. Karena memang kalau kita baca di sini itu nanti cara merumuskan bagian kewenangan mahkamah itu tidak sependek seperti yang ada di dalam permohonan Bapak. Ya. Tuh. Di sana Bapak perlu untuk mencantumkan yang pertama apa? Dasar hukum kewenangan mahkamah. Di mana itu diatur? Pasal 24C ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Turun dari Undang-Undang Dasar, Bapak sebut juga kewenangan mahkamah itu yang ada di Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Turun lagi, ya, itu ada di Undang-Undang MK, khususnya pasal 10 ayat 1 huruf A Undang-Undang MK. Turun lagi, Bapak melihat bagian kewenangan mahkamah ini juga dari Undang-Undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 bagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang kalau nggak salah nomor 13 tahun 2022. Nah kemudian Bapak sebutkan juga soal kewenangan itu berdasarkan PMK nomor 7 tahun 2025. Ya, ini juga untuk yang lain ya, jadi nanti saya tidak mengulang. Coba dibaca dengan baik pasal 2 ayat 4, kemudian pasal 10 ya di PMK 7 2025 ini ya. Nah itu untuk saya anggap juga ini untuk yang lain ya, yang terkait dengan kewenangan mahkamah agar disesuaikan. Nah yang berikutnya ini terkait dengan kedudukan hukum Pak Komarudin ya. Ini perlu lebih sekali lagi karena tadi saya sampaikan ya, ini persoalan yang Bapak anggap ada itu apakah persoalan konstitusionalitas norma atau persoalan implementasi norma. Itu. Yang saya juga melihat kalaupun itu implementasi norma, undang-undang juga sudah memberikan jalan keluarnya, ya, yakni dengan membawa ini sebagai sengketa keterbukaan informasi publik. Itu. Nah, itu yang terkait dengan ini kerugian konstitusional yang harus Bapak ini, karena Bapak nggak dapat kuasa, tadi sudah disinggung oleh Pak Ketua Panel ya, itu apa dengan berlakunya norma itu? Ya, nah syukur-syukur Bapak mau riset lagi. Kalau lawyer itu memang advokat tuh risetnya harus kuat Pak, itu yang saya lakukan dulu. Ya,
itu Bapak lihat juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 006 tahun 2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 11 tahun 2007. Ya. Juga ada putusan-putusan lain, ya. Ini untuk ya jadi rujukan bagaimana seorang pemohon di Mahkamah Konstitusi itu harus membangun argumentasi kedudukan hukumnya. Artinya harus meyakinkan. Nanti yang memutuskan Bapak memiliki kedudukan hukum atau tidak, permohonan Bapak itu clear atau tidak, itu bukan kami bertiga, tapi ada 9 orang hakim Mahkamah Konstitusi, tidak-tidaknya 7 orang. Ya. Nah, jadi tugas kami dengan penasehatan ini sebetulnya membantu Bapak agar 6 yang mulia yang lain yang membaca itu nanti setelah Bapak misalnya melakukan perbaikan, karena kecuali Bapak nanti menarik permohonannya itu kemudian memperbaiki, maka itu akan memberikan kesempatan. Sebab kalau saya bukan mendahului Pak Martin, kalau Bapak enggak perbaiki, ini kalau secara ilmul yakin dan ainul yakin, saya enggak berani bilang hakul yakin, itu pasti permohonan Bapak akan dinyatakan kabur, tidak jelas NO, kalau hanya seperti yang tertulis itu. Nah, makanya perlu penasehatan, bukan cuma mendengarkan nasihat, tapi riset itu juga. Nah, kemudian di bagian posita, ini Bapak perlu mempertajam ini mengenai pertentangan antara norma pasal yang Bapak mohonkan itu dengan pasal UUD NRI tahun 1945, ya. Ini kan Bapak mohon dikaitkan juga dengan pasal tentang bela negara, ya Pak, ya. Ya. Nah, relevansinya apa ini? Soal ini dengan ini Bapak harus pertajam. Itu ya. Jadi tidak kemudian hanya menyantumkan itu bertentangan dengan pasal 30 ayat 1, 31 ayat 1 dan ayat 2. Bukan hanya itu, tapi Bapak harus uraikan di mana letak pertentangan antara norma yang Bapak uji itu dengan pasal yang menjadi landasan pengujian, ya. Misalnya kan kalau pasal 30 ayat 1 ini kan berkaitan dengan ya kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Ya, ini kan bela negara ini. Nah, itu Bapak harus urutkan. Ya. Nah, yang terakhir untuk Bapak, ini Bapak perhatikan lagi. Nah, makanya tadi saya bolak-balik katakan lihat duduk perkara dari permohonan ya, yang terutama sudah dikabulkan. Apa sudah betul? Gitu ya. Ini kalau saya baca di petitumnya Bapak, di mana ini letak yang menyatakan pertentangan dengan Undang-Undang Dasar ini? Itu. Nah, kemudian misalnya yang nomor 2 ini, Bapak menyatakan bahwa skripsi dan ijazah yang dimiliki oleh pejabat publik ASN bukan dokumen yang dikecualikan dan dikeluarkan dari pasal 17 huruf G dan huruf H angka 5. MK punya kewenangan enggak untuk katakanlah mengabulkan petitum seperti ini? Nah, kewenangannya MK sekali lagi ini ada di sini semua, Pak, di samping mulai dari Angkatan Dasar. Jadi MK pasti tidak akan mengabulkan sesuatu yang bukan kewenangannya. Nah, ya, itu menyatakan bahwa baik skripsi ijazah bukan termasuk dokumen dikecualikan berdasarkan undang-undang ini. Coba Bapak lihat lagi, MK punya kewenangan nggak untuk menyatakan itu? Ya, itu ya untuk nomor 174. Nah, sekarang nomor 177 ya. Yang hal-hal umum tadi saya anggap sudah diinikan ya, termasuk ya perlu ya mempelajari PMK 7 2025 ya.
Nah, ini juga di bagian kedudukan hukum ya, untuk perkara 177 sebaiknya dipertajam lagi ya, hubungan kausalitas ya antara anggapan kerugian konstitusional yang Bapak derita ya dengan berlakunya norma itu. Apa benar Bapak itu dirugikan karena berlakunya norma itu? Ya, coba dipertajam lagi, Pak. Gitu, ya. Yang berikutnya, kan ini yang Bapak mohonkan pengujian adalah penjelasan. Penjelasannya itu kan aslinya bersifat inklusif, Pak. Ya. Kenapa kok saya katakan inklusif? Karena ada kata sekurang-kurangnya memuat uraian mengenai kepemilikan. Artinya itu harusnya ya, agar memenuhi asas kejelasan tanpa dirubah pun harusnya si notaris atau PPAT-nya itu kan harus memuat sejelas-jelasnya. Itu. Karena rumusan ini tidak rumusan yang eksklusif, yang terbatas. Ini rumusan yang inklusif, artinya pelaksana undang-undang ya, termasuk BPN dalam hal ini harusnya membuat sejelas-jelasnya ya. Nah, karena itu Bapak mestinya coba diteliti kembali, kan di luar undang-undang hak tanggungan ini ada peraturan pelaksanaannya. Jangan-jangan persoalannya ada di peraturan pelaksanaannya. Saya nggak tahu apakah ada di PP atau di peraturan Menteri Agraria dan Kepala BPN. Nah, kalau misalnya ya persoalannya ada di sana, maka pengujiannya kan bukan di MK, tapi ada di MA. Ya, coba Bapak sekira harus lihat juga soal itu. Ya. Nah, yang berikutnya adalah yang terkait dengan petitum. Ya. Ini juga coba Bapak, karena ini yang dimohonkan pemaknaan, lihat juga contoh baik amar putusan maupun permohonan itu tadi membuat petitum yang baik itu seperti apa atau bagaimana ya. Itu ini kan setelah angka 1 mestinya tidak perlu menggunakan pointers lagi ya, tapi bisa langsung numbering ke angka 2 ya, dan seterusnya. Sekira itu catatan untuk 100 itu, tetapi Bapak menurut saya harus pertajam ya anggapan kerugian konstitusional Bapak dengan berlakunya itu ya. Tuh. Sementara seperti saya katakan tadi, norma yang Bapak uji itu penjelasannya itu norma yang bersifat inklusif, tidak limitatif ya. Yang terakhir, ini berat sekali ini permohonan Bapak, minta Bakamla dibubarkan gitu loh. Nah, itu ya. Ini berat sekali ya. Saya umum saja dulu, Pak. Itu apakah tidak coba Bapak pikirkan, bukan mempersoalkan kelembagaannya, tapi mempersoalkan kewenangannya, agar dalam pelaksanaan kewenangan ya, terutama yang terkait dengan upaya paksa, kan ada penangkapan, penyitaan, itu kan bentuk-bentuk upaya paksa. Itu harusnya dilakukan dengan prinsip-prinsip due process of law yang benar. Ya. Tapi kalau yang Bapak minta ini kan Bapak minta agar Bakamlanya dibubarkan dan kemudian dibentuk Bakamla baru. Untuk apa juga dibentuk Bakamla baru? Gitu. Kenapa tidak Bapak ajukan koreksi yang terkait dengan kewenangan?
Sebab kalau kita bicara Bakamla, Coast Guard, itu di mana-mana ada. Di Inggris ada His Majesty Coast Guard. Di Jepang ada Japan Coast Guard, US Coast Guard. Itu semua di hampir semua negara ada. Jadi mestinya menurut saya, ya, yang Bapak harus persoalkan itu adalah bukan kelembagaannya. Yang Bapak harus persoalkan adalah kewenangan kelembagaannya. Ya, itu bisa Bapak saran, tapi ini kan kembali nasihat kepada Bapak, ya. Kemudian Bapak katakan misalnya, ya, ini saya baca ini di halaman 21, bahwa dalam sistem hukum di Indonesia, pembentukan lembaga yang menjalankan fungsi strategis, termasuk pengamanan laut dan penegakan hukum, harus didasarkan pada undang-undang yang secara khusus, lex specialis derogat lex generali. Ini Bapak dapat teori dari mana? Berdasarkan asas dalam pasal 1 ayat 3 yang mulia. Kata siapa? Undang-undang dasar. Iya, kan itu berdasarkan negara hukum, tidak dikatakan bahwa undang-undangnya harus khusus undang-undang kelembagaan. Bapak lihat BNPT, strategis nggak? Strategis kan? Itu ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Nggak dalam bentuk undang-undang itu sendiri. Bahkan sebelum Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 itu hanya diatur dengan Perpres. Bapak lihat BNN, Badan Narkotika Nasional, strategis nggak? Strategis, dia menjalankan fungsi perang terhadap narkotika. Itu tidak dengan undang-undang sendiri, itu adanya di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ya. Densus 88 Polri strategis nggak? Strategis itu. Ya, nggak pakai undang-undang malah. Pakai perkap saja itu. Ya. Jadi tidak semua, ya, kelembagaan yang ada ini, ya, itu kemudian harus dibuat dengan undang-undang, ya. Nah, dengan undang-undang khusus maksud saya. Dulu bahkan BNN, BNPT itu semua dengan BNN dengan Kepres tahu saya, ya. BNPT dengan Perpres, ya. Saya hafal karena saya ikut membuat undang-undangnya pada saat itu tahun 2018. Ya. Nah, jadi harus hati-hati juga ini, gitu loh, ya, mencantumkan itu. Nah, jadi itu beberapa tambahan saya kira dari saya, tapi intinya menurut saya itu saran secara substansi. Bapak lebih bagus mencermati, ya, persoalan kewenangan ditambah dengan bukti-bukti pelaksanaan kewenangan itu yang itu melanggar hak asasi warga negara, hak konstitusional warga negara dan melanggar prinsip due process of law. Itu, ya. Supaya ini lebih jelas, ya. Karena kalau ini dianggap bertentangan dengan misalnya pasal 30 ayat 3, ayat 4, itu kan panjang, ya. Kalau ini dikembalikan ke Angkatan Laut itu punya kewenangan melakukan penyidikan sebagai penegak hukum hanya di Undang-Undang Perikanan. Itu diberikan khusus, ya. Jadi kalau itu dilaksanakan Angkatan Laut, dasarnya apa juga Angkatan Laut untuk katakanlah melakukan penangkapan, penyergapan, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di Undang-Undang TNI nggak ada itu, ya. Undang-Undang 34 tahun 2004 maupun Undang-Undang yang baru 3 tahun 2025, ya. Itu demikian juga polisi. Gimana polisi punya kemampuan untuk melakukan katakanlah penindakan di
wilayah laut lepas atau di zona ekonomi eksklusif. Gimana caranya itu gitu loh. Ya. Angkatan Laut sekali lagi terbatas untuk tindak pidana yang terkait dengan Undang-Undang Perikanan. Itu bisa dibaca di Undang-Undang Perikanan. Ya. Jadi harus hati-hati juga itu. Maka saran saya sekali lagi, silahkan kalau mengkritisi kewenangan agar dalam tidak melanggar hak konstitusional warga negara, tidak melanggar HAM, ya itu memang haknya warga negara. Siapa saja lembaganya, tidak hanya Pakamla, termasuk polisi sendiri, ya. Makanya sekarang isu terbesar dalam penyusunan KUHAP kan itu, ya. Bagaimana kemudian, ya, penegak hukum kita itu tidak sewenang-wenang, karena ada kesewenangan, tapi kemudian tidak ada akibat hukum dalam Undang-Undang nomor 1 1981 sekarang dalam KUHAP kita. Makanya itulah yang sedang diperbaiki. Jadi sekira dari saya itu yang mulia Pak Ketua. Ya, terima kasih.